Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah SPK. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal kami, yang mana untuk judul jurnalnya itu adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Tenaga Kerja di Kota Pontianak dengan metode Simple Additive Weighting di tahun 2018. Yang mana penulisnya adalah Isnawati, Faradina, Daniel Oktodeli Sihombing. Kemudian untuk anggota kami, saya perkenalkan dulu ya. Itu ada saya sendiri, Rinaldi Budi Miharja. Kemudian yang kedua ada Sigit Putra Prabowo. Yang ketiga ada Aji Ada Saputra. Yang keempat ada Dwi Arya Pratama. Nah, untuk slide berikutnya, pokok permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sulitnya bagi perusahaan dalam menemukan prioritas tenaga kerja dalam berkas lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga tidak semua proses seleksi berhasil dengan mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Next. Dan metode yang digunakan dalam review atau dalam sistem pengambilan keputusan ini adalah metode Simple Additive Weighting, di mana metode SAW ini digunakan untuk memodelkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan calon tenaga kerja. Metode ini melibatkan penentuan kriteria dan alternatif serta perhitungan bobot untuk setiap kriteria. Langkah-langkah metode SAW itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria CI yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan alternatif dengan kriteria CI. Kemudian yang ketiga, membuat matriks keputusan. Yang keempat, melakukan normalisasi. Dan yang kelima, menentukan hasil akhir dalam bentuk perankingan yang dihitung dengan rumusan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif sebagai solusi. Begitu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Arya. Silakan. Baiklah, untuk kriteria dan alternatif, untuk judul yang pertama yaitu di mana kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan pengalaman kerja. Setiap kriteria diberikan bobot yang sesuai untuk menentukan tingkat kepentingannya dalam pemilihan calon tenaga kerja. Misalnya, gender dapat diberikan bobot 1 jika sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan bobot 0 jika tidak sesuai, begitu pula dengan kriteria lainnya, seperti usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan pengalaman kerja. Alternatifnya yaitu untuk menentukan rating kecocokan alternatif, penelitian menggunakan skala rating dari 0 hingga 100. Skala rating ini digunakan untuk menilai tingkat kecocokan setiap alternatif dengan kriteria yang ada. Semakin tinggi rating, semakin cocok alternatif tersebut dianggap. Sebagai contoh, dalam tabel 11 terlihat rating kecocokan untuk setiap alternatif AI dengan kriteria CI. Rating diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian antara alternatif dan kriteria. Misalnya, alternatif A1 memiliki rating kecocokan sebesar 75, alternatif A2 memiliki rating kecocokan sebesar 70, dan seterusnya. Rating ini kemudian digunakan dalam perankingan alternatif menggunakan metode Simple Additive Weighting. Manfaat dan kelebihan metode ini yaitu dalam jurnal tersebut adalah dapat membantu perusahaan dalam memilih calon tenaga kerja terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kelebihan metode SAW adalah sederhana dan mudah dipahami, serta dapat memberikan solusi suboptimal yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Adapun pokok permasalahan,
yaitu adanya 3 jurusan di sekolah SMK Darul Ulum Jakarta, yakni keahlian akuntansi, administrasi, perkantoran, dan teknik komputer dan jaringan. Namun masih terdapat ketidakcocokan minat siswa dan menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Hal ini juga menyebabkan terjadinya ketidakmerataan antara jumlah peminat masing-masing program keahlian dalam rangka meningkatkan tingkat kesesuaian antara kemampuan siswa dan program keahlian yang dipilih, maka perlu diadakan perbaikan tentang cara pandang siswa dalam menentukan jurusan yang akan dipilih siswa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sigit Putra Prabowo. Baik, terima kasih. Untuk metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan AHP atau Analytic Hierarchical Process. Penelitian kualitatif di mana sumber data berasal dari siswa. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, penataan keputusan, membuat perbandingan, kemudian prioritas dan konsentesis, dan agregasi. Next. Kriteria dan alternatif. Untuk alternatif dalam penelitian ini adalah alternatif pilihan program keahlian yang disediakan oleh sekolah dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi. Program keahlian akuntansi pada awalnya dikenal dengan nama tata buku atau pembukuan. Dalam proses pembelajaran, siswa akuntansi akan dibekali pengetahuan tentang ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu pengetahuan berkaitan lainnya. Pengetahuan tentang kegiatan bisnis dan perorganisasian, serta pengetahuan kompetensi di bidang teknologi informasi. Yang kedua, ada administrasi perkantoran, pembelajaran tentang hubungan karyawan, serta mengalokasi sumber daya dan sumber dana dengan efisien dan efektif. Para lulusan diharapkan dapat bekerja di lingkungan perkantoran. Peran mereka adalah menjaga kelancaran operasional kantor sehari-hari, termasuk bertindak sebagai perantara dari karyawan dan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, teknik komputer jaringan merupakan sebuah program keahlian yang mempelajari tentang cara-cara merakit komputer dan menginstalasi program komputer. Para lulusan dari programmer keahlian ini diharapkan dapat menjadi teknis jaringan, membuat toko komputer, atau dapat juga membuka usaha sendiri dari keahlian di bidang komputer. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan kelebihan metode untuk refill jurnalnya. Yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan. Metode AHP memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini membuat metode AHP mudah untuk diterapkan oleh berbagai pihak, termasuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Untuk yang kedua, fleksibel. Metode AHP dapat digunakan untuk memecahkan berbagai jenis masalah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Metode AHP juga dapat digunakan mengakomodasi berbagai kriteria, baik bersifat sederhana maupun kompleks. Yang ketiga, ada objektif. Metode AHP menggunakan proses yang objektif untuk menghasilkan keputusan. Proses ini melibatkan penilaian dari beberapa yang berbeda untuk mengurangi bias. Dan yang keempat ada efisien. Metode HP dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan dengan cepat dan efisien. Hal ini karena metode AHP menggunakan matriks untuk mengakomodasi berbagai kriteria dan alternatif. Oke, next. Nah, sekian untuk review jurnal kelompok 6 mata kuliah sistem penunjang keputusan SPK ini dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Tenaga Kerja di Kota Pontianak dengan metode Simple Adaptive Weighting. Oke. Baik lagi ke Pak Rinaldi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 6, saya rasa cukup untuk penyampaian presentasinya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.